7 langkah sukses harus diterapin. Apa? 7 langkah sukses. Impian yang pertama. Kok bicara impian, Pak? Bisnis kayak gini kok sering bicara impian? Saya pernah ikut MLMA, impian juga, MLMB, impian juga. Pertanyaannya waktu TK bahas impian juga nggak? Cita-citamu apa? Bener nggak? Impian juga. Selagi hidup masih punya impian, selagi kita masih punya impian, pertanda kita orang hidup. Dia nggak punya impian cuma orang mati. Kita orang hidup pasti punya impian, pasti punya keinginan. Karena impian itu erat kaitannya dengan keinginan. Keinginan didasari juga oleh kebutuhan. Kalau dilandasi dengan kebutuhan makin kuat dia. Ada nggak yang butuh anak-anaknya punya pendidikan yang bagus? Ada nggak yang keinginannya anak-anaknya sekolah di sekolah yang mahal? Pasti ada. Ada nggak yang buat keluarganya betul-betul ingin memberikan sesuatu yang belum pernah diberikan? Rumah yang nyaman. Nah ini yang disebut dengan impian, keinginan. Jadi bukan sesuatu yang tabu dibicarakan, bukan sesuatu yang kayaknya ngeyel-ngeyel, enggak gitu. Ini sesuatu harus selain modalnya dan data nama, Bapak Ibu harus punya keinginan. Kalau nggak ada keinginan, buat apa bisnis ini? Ya, keinginannya harus tumbuh. Kira-kira kalau habis ini jadi director, habis star director, jadi director, supplier director, buat apa sih reward yang didapatkan itu? Ada nggak nilai chemistry-nya di hati? Kira-kira kalau saya dapat reward Honda Brio itu, saya bawa anak istri saya jalan-jalan, belum pernah saya bawa ke situ. Itu keinginan dan itu impian yang ketika emosionalnya ada, dia menjadi impian. Ya, itu berbeda dengan keinginan. Perlu nggak kira-kira kita mencapai satu keberhasilan? Temukan alasannya, itu yang disebut dengan impian. Sederhana aja kok. Bapak Ibu melihat tetangga susah, pengen bantu nggak? Pengen. Nggak boro-boro saya mau bantu, saya juga masih susah. Ya. Nah, di situ terkadang kita harus berpikir, berarti saya harus cepat nih berhasil. Itu juga impian. Itu juga sesuatu yang harus mendorong kita untuk lebih. Oke? Nah, selanjutnya apa? Pakai produk. Nah, kita tadi cerita pakai produk biar kita rasakan manfaat, lalu kita jadi modal untuk cerita ke orang lain. Langkah lanjutnya apa? Buat daftar nama. Tadi sudah buat daftar nama. Setelah itu dikelompokkan. Mana SP1? SP1 kalau masih butuh pelatih dibawa, pastikan daftar nama itu benar-benar SP1. Jangan mubazir. Ya, membawa upline atau pelatih ke SP3 itu mubazir. SP1 dan SP2 bisa dihandle sendiri seharusnya. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah profesional, Bapak Ibu bisa handle SP1. Nggak butuh upline lagi. Karena bisnis ini harus mandiri biar terjadi percepatan duplikasi. Oke? Nah, mulai terasa panas, Pak. Saya nggak tahu panas karena AC mati atau semangat Anda mulai ada. Ya. Oke. Oke, buat daftar nama. Habis itu buat janji. SP1 itu senangnya biasanya dikunjungi. Buat janji kapan daftar kunjungan. Ya, nanya kabar, nggak usah presentasi di telepon. Kalau mau buat janji sama orang SP1, Bapak Ibu, jangan langsung tawarkan saya ada peluang bisnis nih, jangan. Cukup nanya kabar, habis itu hari apa ada di rumah, saya mau ke rumah, mau silaturahmi atau mau berkunjung. Kalau hubungan baik kan pasti welcome, dia benar kan? Kesulitannya apa? Kalau Bapak Ibu langsung bilang saya ada peluang bisnis nih, orang sudah ingat di luaran banyak negatif terhadap bisnis ini karena pelaku yang salah, bukan bisnis yang salah. Ya, sebagian besar ya, kecuali bisnis odong-odong ya, MLM bodong ya, itu jelas bisnisnya yang salah. Tetap pelakunya yang salah. Kenapa pelakunya mau menjalani bisnis odong-odong? Ya, sekarang itu caranya. Cukup lewat telepon, buat janji untuk ketemu. Kalau benar-benar SP1, ajaklah
pelatih Bapak Ibu untuk menguatkan di awal. Apalagi yang ketika memang orangnya levelnya di atas kita. Kalau selevel kan enak, ya kan? Biasanya kan gitu. Nah, kita butuh penguatan dari orang lain. Oke? Nah, presentasi bisa dibantu, bisa sudah mandiri. Dan berapa kali dibantu? Maksimal 3 kali. Dan siapa yang membantu? Apakah upline-nya itu saja? Enggak. Jadi setiap duplikasi itu seharusnya begini. Upline yang di atas katakanlah disebut dengan leader. Leader mengajarkan ketika frontline-nya ada A dan ada B. A mau duplikasi ke katakanlah A1 dan A2. A1 ke A ini ke A1 dan ke A2 ini membimbing atau menduplikasikan lewat bimbingan leader. Paham? Paham. Tetapi ingat, jangan sampai ke lapis terbawah pun semua leader. Nah, ini pusing. Leadernya tewas. Iya. Jadi yang harus jadi leader siapa? Ketika A1 sudah punya mitra, oke? Ada A3, A4, ini sudah harus dicetak menjadi seorang leader. Ya? Berarti ketika A1 ini dalam proses dicetak menjadi seorang leader, dia duplikasi membimbing A3 dan A4. Berkat bimbingan leadernya si A. Itu pola duplikasi. Oke? Jangan lagi, wah si A gak bisa, mau menang sendiri atau mau enaknya aja nih. Udah, akan ada Pak Kris tuh, Pak Kris aja deh. Kan ada Bu Farida tuh, Bu Farida aja nih. Kasihan Bu Farida. Karena dolarnya saya yakin gak satu. Kasihan Pak Yancin. Kasihan para upline yang mitranya banyak. Coba bayangkan, yang lebih banyak upline apa lebih banyak downline? Downline. Bapak Ibu downline apa upline? Upline dan downline. Downline dan upline. Ketika punya satu downline, Bapak Ibu adalah upline. Ketika kita sama orang tua kita, ada orang tua kita, ketika kita punya anak, kita jadi orang tua. Benar gak? Berarti yang bimbing siapa? Ya harus kita. Oke? Di awal-awal baru lahirin, wajar nggak orang tua kita bantu ceboin anak kita? Wajar, tapi jangan keterusan. Bener nggak? Polanya sama. Ya, jadi ketika Bapak Ibu punya downline dibantu di awal, wajar, tapi jangan keterusan, itu kurang ajar. Gak ada. Saya cerita ini baru banyak. Di sini tidak ada. Ya, nah jadi gitu. Lakukan yang sepatutnya dilakukan. Ya, ketika punya anak satu, Anda orang tua. Sama, ketika Anda punya downline satu, ada upline. Anda harus segera bisa jadi seorang upline. Konsultasi perlu nggak? Perlu. Bagaimana sih jadi bapak? Bagaimana sih jadi seorang ibu? Kan gitu. Bagaimana sih jadi seorang upline? Nanya nih upline di atas. Itulah step duplikasi. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada komunikasi. Komunikasi itu di mana diawali ketika orang memutuskan ini loh duit saya gabung pakai gold. Oke. Komunikasi langsung. Ibu join ini maksudnya apa? Mau segera memakai produk atau mau bisnis? Itu komunikasi. Itu yang saya tanyakan. Sudah dilakuin belum? Ya. Belum. Belum. Malah kita mereka ini. Ayolah, jangan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Itu sama kayak anak. Ayo anak jalan, anak. Ayo anak. Anak jadi ayunan suruh jalan. Dia perlu diayun dulu. Tanya nih. Bimbing dulu. Setuju ya? Itu harus dilakukan mulai dari sekarang. Kalau Bapak Ibu mau percepatan, kalau Bapak Ibu benar-benar mau hasil yang maksimal, ingat, walaupun 1 jam 1 hari, kalau ini dikerjain dengan benar, saya lihatin nanti simulasinya.
Ya, ingat catat itu untuk poin komunikasi tadi. Ketika orang join langsung tanyakan, perjelas akadnya. Ya, perjelas akadnya. Mau nggak Bapak Ibu, anak Bapak Ibu nih diambil pacarnya tanpa ada kejelasan akad? Sama, logikanya begitu. Jelasin dulu akadnya, lu mau bawa-bawa anak gua aja, lu maksudnya apa? Iya kan? Sekarang udah closing nih, ini sekarang mau kemana ini saya kan gitu. Jadi kalau besok saya provokasi semua orang di prospek itu. Diajak juga nggak tanya sama plannya, mau dikemanain gitu. Ya, contoh semua plan kalau belum melatih Bapak Ibu. Itu, ya, poin-poin bisnisnya. Oke? Sudah paham start duplikasi? Ya. Sedikit Pak. Harus paham betul sekarang, nggak ada sedikit lagi. Kalau enggak boleh nanya. Saya tanya paham, jangan tanya paham. Ya, jadi hari ini kita belajarnya betul-betul habis ini do-nya, do, learn, do. Oke? Baru punya target pencapaian, duplikasi sistem baru terjadi. Ingat, 7 langkah inilah yang harus dilakukan. Boleh kurang nggak? Enggak. Ini nggak ada tolong nawar. Pak, dari 7 itu namanya saya kerjain bisa nggak? Ada nego-nego. Kelima. Ya, Presentasi. ini harus dilakukan dengan stepnya, polanya. Sama aja orang mau jadi sarjana, masa boleh nggak masuk SKS ini? Sekian SKS, nggak bisa. Ya Pak dosen, mana Pak dosen kita nih? Jadi nggak bisa, jadi mesti gitu. Ya, mesti. Jadi 7 ini harus SKS-nya dikerjain. Oke? Follow up. Nah, follow up itulah komunikasi tadi. Komunikasinya harus dibangun. Stepnya harus jelas. Ya, kalau sekedar pakai produk, follow up-nya ini. Yang mau menjual saja ini follow up-nya. Yang mau membangun bisnis, follow up-nya juga ini. Jangan dicampur aduk. Oke ya? Nah, setelah itu ajak membaca buku. Siapa yang bisa diajak baca buku? Orang yang mau membangun bisnis. Siapa yang bisa diajak untuk ke pertemuan? Yang bangun bisnis. Orang yang mau bangun bisnis. Kalau nggak mau bangun bisnis di papasan nggak bakal bisa, gitu loh. Ya, nah barulah terjadi network income. Pendapatan dari jaringannya baru kita rasakan. Pairingnya setiap hari akan naik. Ya, mau pairing nggak tiap hari? Mau nggak pairing 7,5 juta per hari? Itu pasti income. Kurang banyak. Kurang banyak. Ada puasnya. Itulah yang passive income. Pairing itu salah satu passive income tercepat. Kuncinya duplikasi. Kalau nggak duplikasi nggak akan bisa pairing, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya apa? Nah, barulah terjadi multiply effect itu, pelipat gandaan itu. Pelipat gandaan yang tadinya kita mungkin cuma punya waktu 1 jam 1 hari buat presentasi, tetapi karena sudah ada 1.000 orang downline atau mitra kita yang melakukan 1 jam yang sama, berarti 1 jam kali 1.000. Ada 1.000 jam waktu orang lain buat kita. Luar biasa nggak bisnis? Luar biasa. Itu yang dimaksud berlipat gandaan. Ya, oke. Kita lihat. Saya yakin Anda sudah tidak sabar langsung ke poin inti. Ini dia. Stepnya, join. Kira-kira ada tanda kolom merah di situ, berani action. Bapak Ibu berani nggak actionkan apa pola yang saya duplikasikan hari ini? Berani. Siap? Siap. Oke. Berani action. Pertama, setelah join ngapain? Oke. Join itu ada prosesnya di kemitraan namanya upgrade. Anda yang dari silver segera upgrade ke paket gold. Karena kata kunci bisnis ini, ingat sekali lagi, downline tidak akan melakukan apa yang dikatakan oleh upline-nya, tapi downline atau mitra Anda akan melakukan apa yang dilakukan oleh upline-nya. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak mengajak downline untuk upgrade ke paket platinum kalau Anda sendiri masih silver? Nggak bisa, Anda sendiri nggak punya kekuatan. Bisa nggak ngajak downline upgrade paket gold, Anda sendiri masih silver? Nggak bisa.
Tentu dimulai dari diri sendiri. Ini mulai dari diri sendiri. Downline akan mengikuti apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan. Ini kata kunci duplikasi. Jangan hanya sekadar mengajak downline ke pertemuan, Anda sendiri hadir kan? Nggak usah juga. Jangan menyuruh downline untuk ikut training, Anda sendiri ikut. Ya, ini logikanya dari mana gitu loh, ya. Nah, upgrade setelah itu ada proses repeat order. Repeat order itu ingat dari pakai produk. Terasa manfaat, butuh beli lagi. Kalau nggak butuh ya udah nggak usah beli. Karena ini bukan bisnis tutup poin. Oke? Lihat prosesnya upgrade gold, platinum, titanium, royal titanium. Kita lihat nih Bapak Ibu. Boleh dibantu hapus Pak Kris? Oke. Dan segera untuk menjadi start director. Nah sekarang start director siapa yang di sini? Baru satu, dua dengan Pak Kris. Kira-kira yang sudah bergabung lebih dari 5 bulan ada? Semua. hampir. Semua lebih 5 bulan? Iya. Lu dapat 5M. Kira-kira Bapak Ibu mau hasil kecil atau besar? Besar. Mau kerja dikit atau banyak? Dikit. Oke. Mau modal sedikit atau banyak? Dikit. Nah, itu orang Indonesia. Kerja dikit, Mau dapat banyak. modal dikit, untung sebanyak-banyaknya. Siapa guru ekonominya? Ekonomi. Pertanyaannya, ada nggak bisnis yang bisa seperti itu Bapak Ibu? Ada. Ada nggak? Ada. Ada tidak? Ada. Di mana? Di sini. Kecil level. Enggak, siapa bilang? Kita bicara real loh. Iya. Nanti saya lihatkan realnya. Bapak Ibu ketika memang siap dapat hasil, harus siap membangun bisnis, harus siap investasi. Ada nggak bisnis yang tanpa investasi, tanpa modal? Walaupun teorinya Pak, saya gabung kemarin nggak pakai duit, cuma bantu jualin, akhirnya saya jual gratis. Oke, Sini enggak? ikut training bayar nggak? Ya. Upgrade, nambah pakai paket uang lagi, benar nggak? Oke sih bisa dari penjualan Pak, benar. Tetapi uang yang hasil dari keringat Anda itu disebut investasi. Jadi ada nggak bisnis tanpa investasi? Enggak. Ada. Bisnis tanpa investasi cuma satu Bapak Ibu. Jagain lilin, Sony ngepet. Lebih ngepet. Masih ada investasi. Masih. Waktu. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Berapa investasinya untuk menjadi penghasilan 1M tadi? Kita mau langsung ke intinya. Penting nggak kira-kira? Saya mau nanya dulu, Bapak Ibu, saya bicara tentang 1M. Bapak Ibu, benar-benar penting nggak? Bukan mau lagi nih, penting nggak 1M di bagi Anda? Ih, penting. Penting sekali ya. Kira-kira. Kalau 1M itu terwujud, Anda mau apa? Duit ini Bapak Ibu. Saya mau bawa Beli. ibu saya ke tanah suci. Nah itulah. Selenceng. Tadi apa Pak? Coba Pak. Tambah. Tanah suci. Mau bawa ibu ke tanah suci. Nah itu kemudian. Wih. Hadirkan dulu itu. Karena itu modalnya. Karena kita nggak bekerja. Bapak Ibu nggak bekerja sama saya. Bapak Ibu bukan bekerja dengan Pak Yance, bukan bekerja dengan para aplen, Bu Farida, yang lain. Tetapi bekerja untuk diri sendiri, Ini. mewujudkan untuk hasil dinikmati sendiri. Nah kalau ini terjadi, 1 miliar nih baratnya sekarang nih, logikanya gini nih. 1 miliar nih saya taruh di Banyuwangi dan saya minta Pak Polisi ngawal 2 orang. Itu duit, itu pasti milik Anda. Tapi syaratnya Anda harus jalan kaki ke sana. Sanggup nggak? Hah? Kira-kira 1 miliar itu jelas hak Anda, tapi syaratnya Anda harus jalan kaki. Mau nggak kira-kira? Pasti mau lah. Pasti mau. Kekuatan impiannya kuat. Pertanyaan yang sering membuat orang ragu itu apa? Antaya rendah. Betul nggak? Ya. Apa mungkin saya sanggup? Betul nggak? Yang sering itu melemahkan siapa? Bukan orang lain, diri sendiri. Mental block.
Nah, ini yang tadi. Itu yang dimaksud dengan mental Blok. mental block. Belum apa-apa udah dipikirin gagal nih, gagal ya gagal. Bener ya? Mulai hari ini Bapak Ibu jangan pernah ada keraguan. Apa-apa udah bilang susah. Iya, belum apa-apa udah bilang susah. Susah terus deh. Susah terus. Oh. Maka dalam ayat manapun dikatakan, ya, aku hanya prasangka hambaku saja. Tuhan mengatakan, aku hanya prasangka hambaku saja. Tidak akan dirubah nasib satu tahun kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Setuju. Prasangka kita kepada Tuhan susah, ya susah terus. Tuh. Makanya mulai hari ini selalu positive thinking. Masuk akal nggak? Masuk akal. Saya harus positif. Bagaimana positif? Ditanya kabar, jangan pakai tapi lagi. Contoh, gimana kabarnya? Ya, syukur nih, sehat, tapi kantong enggak. Kamu itu. Jangan nanya kabar kantong. Jangan nanya kabar kamu. Jangan pakai tapi lagi. Sehat ya sehat aja, sehat. Semangat. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat. Kenapa? Itu doktrin buat diri sendiri. Itu doa untuk diri sendiri. Kata-kata adalah Doa. Anda bilang gak ada duit terus doa Anda ya jadi miskin terus. Ya. Kan begitu. Kami bunga rezeki itu nih. Setuju ya semua ya? Kan jangan sampai Kalau baru kita ganti. tidak. Nah sekarang berapa penting 1 miliar ini? Bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan polanya. Ingat, bisnis MLM itu bisnis sambil. Saya tidak minta waktu Bapak Ibu sepanjang hari pagi sampai pagi lagi jalankan bisnis enggak. Tapi kita minta adalah sepenuh hatinya aja. Iya. Dan sepenuh hati itu bukan saya yang minta, harusnya yang meminta adalah impian dan keinginan Anda. Apa? Mimpi. Impian dan Iya. keinginan. Keinginan. Karena sesuatu keinginan itu hadangan atau tantangannya pasti adalah Anda harus siap. Ya, siapa berinvestasi? Apa yang perlu diinvestasikan? Saya mau nanya, Bapak Ibu, kita lihat seberapa penting tentang 1M ini. 1M ini logis tidak dilakukan dicapai lewat bisnis dengan network. Oke, kita lihat. Berapa yang sanggup Bapak Ibu investasikan? Saya mau nanya. Untuk mendapatkan 1 miliar, berapa investasi Anda? 60 juta. 60 juta, oke. 100 juta. Ada lagi yang lebih? 100 juta. 100 juta. Gak ada yang mau lebih? Berani 150. Masuk. Oh, biar lebih sedikit. Gampang. Ngomong. Artinya, yang penting Bapak Ibu sudah mulai setuju bahwa saya bisnis perlu investasi. Gak ada yang gak perlu, gak ada investasi, gak ada itu mustahil. Anda ke sini ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari kota ini, kota itu yang gak jauh, gak dekat ke sini. Pertama, investasi itu selalu dibilang adalah waktu. Dan ada yang namanya Uang. Oke, apalagi investasi kita Bapak Ibu? Perasaan masih investasi nggak? Korban. Tenaga, oke, apalagi? Pikiran, masuk? Oke, kita tulis pikiran, apalagi? Perasaan, 2P, pikiran dan perasaan. Apalagi yang mau kita investasikan? Tenaga. Wes, ada lagi? Nah, yang ada angka-angkanya yang mana? Uang. Ini ada angkanya nggak? Waktu. Oke. Waktu. Anggap duanya aja. Oke. Sekarang mau nanya Bapak Ibu. Kita logikakan dulu ya. Untuk menjadi seorang sarjana S1 investasinya berapa? Ratusan juta. Waktu dulu nih. Waktu. Waktunya berapa lama untuk jadi sarjana S1? 4 tahun paling cepat. 4 tahun paling cepat. Ada yang lebih cepat? Paling cepat. Ada. 3,5 tahun. Ada yang lebih lama? Ada. Berapa? 2 tahun. Oh, ada yang 4 tahun. Ada yang lebih lama lagi? Ada, masa abadi. Jadi Jadi, saya S1 saya 2 tahun Bapak Ibu. Wih. 2 tahun. 2 kampus lagi. Saya pertama bukan saya hebat ya, jangan kaget dulu ini pada terpukau nih. Saya pertama tamat SMA itu kuliah di Institut Agama Islam. Itu 2 tahun saya keluar.
Cari kerja. Lalu setelah kerja 2 tahun, kuliah lagi di Sistem Informatika Universitas Putra Indonesia. 2 tahun, saya keluar lagi. Sakal. Sakal. Saya Jangan tiru itu ya. dengan berbahaya. Itu Sampai 2 tahun. Dan itu benar. Ya, jadi untuk menjadi sarjana, investasi waktu ternyata bukan ini, Bapak Ibu. Paling cepat yang investasi orang tua, pasti banyak dari orang tua nih, setuju nggak? Yang investasi anaknya jadi sarjana nih. Berapa waktu yang diinvestasikan untuk seorang anak menjadi seorang sarjana? Paling cepat 23 tahun. Karena sampai hari ini saya belum ketemu orang baru lahir langsung kuliah gitu. Umur 7 tahun masuk SD, 6 tahun di SD. Itu kalau nggak tinggal. Lanjut terus nih normal nih. 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. 12 Udah berapa? 12 tahun. 11. Salah 4 tahun. Umurnya baru 22 ya. Ya salah saya. 11 tahun ya. Nggak naik kelas 1 tahun. Nah, Berpikir. 22 tahun investasi waktu. Oke? Setuju ya? Yuk. Mana tahu ada anaknya, Pak, si anak saya baru lahir, saya kuliahin. Uangnya kira-kira berapa? Nah, Ibu, yang anaknya yang udah sarjana, kira-kira gitu nggak, Bu? Yang itu. Itulah hebatnya orang tua. Banyak. Hebatnya orang tua memang harus ikhlas. Dan begitu juga Bapak Ibu jadi seorang leader, memberi ilmu, kasih aja dulu, kasih aja dulu, kasih aja dulu, kasih aja dulu. Pertanyaannya, saya ngomong 3 jam, 4 jam, mau 10 jam. Ada jaminan nggak Bapak Ibu semua melakukan apa yang saya kasih? Belum tentu. Ada jaminan nggak Bapak Ibu sukses? Satu harapan saja. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bukan sekedar paham tapi dilakukan, dipakai terus menerus oleh orang lain. Ya, tidak terhenti di Anda, Anda bagi juga ke orang lain. Ya, oke, kita lihat uang nih. Ada nggak kira-kira 1 miliar tuh jadi seorang sarjana? Ada. Dari lahir, biaya lahirannya, Ada. popoknya, Ada. ganti pampersnya, Ada. susunya, ininya, itunya. Hah? Ada. Ada? Ada. Ternyata kita nggak ada yang miskin, Bapak Ibu. Satu anak investasinya 1 miliar. Walaupun kadang-kadang caranya dengan ngutang-ngutang, benar ya? Ya. Kehidupan yang sulit memaksa orang tua ngutang, ada yang ini, ada yang itu. Bahkan di berita kita lihat, rela dia nyuri di minimarket hanya untuk susu anak-anak. Miris ya? Libatkan hati Anda ketika Anda membicarakan hal ini, libatkan hati Anda. Kebayang nggak kalau hari ini kita bahagia, orang lain ada yang susah nggak? Ada. Jadilah saluran berkah buat mereka, bantu mereka. Kalau ini posisinya di kita, jangan selama-lamanya kita berada di posisi itu. Kita lahir dari keadaan miskin bukan salah kita, tapi membiarkan keadaan tetap miskin itu baru salah kita. Setuju? Ya. Ini poinnya Bapak Ibu. Nah, lihat berapa uang yang diinvestasikan tadi? 1 miliar. Pertanyaannya, kita bicara keikhlasan dengan bisnis beda, Pak. Benar, tetapi kita lihat ini sama-sama investasi. Investasi orang tua 1 miliar 23 tahun dia tahan perasaannya, apalagi dibohongi oleh kita. Katanya bikin PR ke rumah teman, nonton di bioskop. Katanya buat beli buku, kita beliin buat yang lain. Benar nggak? Beli Akhirnya penulis kita bilang alami luar. ini jadi orang tua punya anak juga ada itu sama kita. Nah, kita lihat biaya seperti itu dan bayangkan betapa sedihnya orang tua ketika sang anak jadi sarjana S1, habis itu nganggur. Ya nggak? Setelah nganggur ngapain? Mikirin lagi orang tua, bagaimana dia punya relasi, dicari lowongan kerja, segala macam peluang. Benar nggak? Akhirnya apa? Oke lah, ada yang beruntung katanya anaknya prestasinya bagus, tiba-tiba langsung diterima bekerja.
yang terjadi, kira-kira kalau udah jadi sarjana, berapa hasil yang dia dapatkan yang namanya gaji per bulan? Tentu ada investasi, ada upaya, ada proses, tentu ada hasil yang diharapkan, benar nggak? Ya. Itu logis. Sama dengan bisnis ini nanti Bapak Ibu. Sekarang kita lihat, berapa rata-rata yang diterima oleh sarjana S1 hari ini? 4 juta. UMR. UMR berapa? 1,5 kalau di Jembrana. Hah? 1,5? Jembrana 1,5. Masih ada yang 1,5 Pak? Masih. Waduh, miris sekali. Iya. Gue kontrak 1,5. Kontrak 300.000 lagi. Waduh, Ada. Ya, apa namanya? Honor. zaman kayak gini masih. Masih Iya. ada. 300 ya. Saya nggak pernah lama kerja, makanya saya nggak tahu. Makanya saya tak mau. Nama kontrak. Kontrak. Oke, anggap deh yang beruntung langsung dapat gaji 4 juta sampai 5 juta. Ya, kalau PNS sudah itu. Oke, PNS misalnya ya. Nah pertanyaannya, investasi waktu 23 tahun, investasi uang 1 miliar, hasil 4 juta per bulan, masuk akal nggak? Ya. Logis nggak? Kok. Untung atau rugi? Wih. Orang tua nggak mau dibilang rugi juga, dia senang kalau lihat anaknya udah satu aja, benar nggak? Untung dapat kerja. Untung dapat kerja. Kan gitu orang tua, benar nggak? Iya, untung ini. Makanya saya juga nanti bilang, untung nyangkut di start aja udah untung. Berarti ilmu saya juga dipakai gitu, dikit ya. Nah, tapi kalau mau hasil maksimal, ke Pak sayangi Bapak Ibu. Ketika kita mau jujur, orang tua tadi ternyata merasa rugi. Apalagi ketika apa? Anaknya punya gaji 4 juta, 5 juta yang kebayang apa? Apakah kebayang dia mau bahagiain orang tuanya? Nah, Apakah kebayang dia mau ganti rugi 1 miliarnya? Pulang pokok atau istilahnya pulang modal? Enggak, yang kebayang apa? Pasti kan? Kawin. Bener nggak? Investasi lagi. Jadi kita bicara ini tentang paradigma logika sederhana. Ketika juga kita samakan dengan bisnis, ayo Pak kita hapus masuk ke bisnis. Tadi ada yang bilang siap 100 juta, siap 50 juta. 150 ya. Kita hitung-hitungan real aja. Ya, berapa sih investasi kita di bisnis ini? Tadi ini sebulan berapa juta perusahaan hilang. Oke, sekarang kita lihat. Untuk punya penghasilan 1M, berapa investasi kita? Berapa waktu, berapa uang? Oke? Nih, slide-nya sebenarnya udah ada. Tapi saya lebih enak tuliskan dulu, biar lebih tahu simulasinya. Oke? Ini dia. Waktu, uang, nanti kita rumus ke sini. Sekarang Bapak Ibu putuskan sudah bergabung. Ada yang join di paket silver? Ada? Ada. Oh nggak ada? Ada. Oh, di sana banyak. Berarti ini dapat semua. Ada yang join paket gold? Ada. Banyak. Ada yang sudah platinum? ada. Nah, berapa orang platinum? Royal. Satu orang. Oke. Royal. Sudah royal titanium? Royal saya. Oh, sudah royal titanium. Oke. Berarti banyaknya dari mana? Di gold. Gold. Oke. Nggak apa-apa. Kita lihat nih prosesnya. Tadi kan ketika kita menawarkan ke orang, yang ditawarkan apa? Bisnis peluang. Peluang tambahan penghasilan. Ingat kalimatnya tadi apa? Coba ulang sama-sama. Bisa? Ulang sama-sama kalimatnya tadi apa? Peluang tambahan penghasilan. Dan itu saya ngomong tadi. Lewat produk yang bermanfaat ini, saya bantu Anda untuk punya penghasilan tambahan minimal 22 juta, mau atau tidak? Coba ulang. Leo. Peluang usaha ini Anda Jangan malu-malu, Bapak Ibu, ya. saya bantu Anda mendapat penghasilan 22 juta. Kira-kira mau apa enggak? Sekali lagi boleh? Lewat produk yang bermanfaat ini, saya bantu Anda untuk mendapatkan penghasilan tambahan minimal 22 juta di bulan ini. Anda mau atau tidak?
Ya. Oke? Bisa? Sa. Itu yang dipakai terus, ulang terus. Penawarannya itu aja. Ya, penawaran setelah cerita produk, Anda beri peluang membantu punya penghasilan Tambahan. Nah, saya kasih strateginya. Dari mana kau dapat 22 juta? Oke? Syaratnya Anda harus berada di posisi paket minimal gold. Oke. Paket gold itu punya voucher berapa? Di 15 juta. 15. Oke. 15 juta. Lalu targetnya adalah bantu orang lain. Targetnya ingat, bantu orang lain punya penghasilan minimal 22 juta. Di dalam marketing plan kita, orang-orang yang punya penghasilan 22 juta minimal peringkat adalah white topaz. Apa? White topaz. Oke, ingat ada kuncinya. Sekarang bantu targetnya 10 white topaz atau 10 orang punya penghasilan 22 juta. Targetnya berarti, maaf, ini saya plus 10 berarti dibagi dua leg atau 2 kaki. 10 orang yang punya penghasilan 22 juta. Berarti kalau dibagi 5 kiri 5 kanan. Persiapkan dulu. Artinya sponsori orang 5 kiri 5 kanan. Paket apa? Gold. Oke. Paket gold. Minimal paket gold. Berarti kalau minimal paket gold, Anda kebayang dengan daftar nama yang SP berapa? SP 2. Ingat stepnya tadi. Iya. Oke. 5 gold kiri, 5 gold. Oke, kita lihat. Kalau Bapak Ibu sudah sponsori 5 gold kiri, 5 gold kanan, yang terjadi apa? Satu paket gold berapa? Pencairan voucher? Setengah. 1.500.000 dikali 10 gold, berarti voucher Anda sudah menjadi uang cash. Paham? Nah. Oke. Kenapa ini polanya? Nanti saya jelaskan. Kira-kira penghasilan 22 juta ini di luaran ada nggak orang punya penghasilan 22 juta? Banyak. Cara kerja mereka kira-kira sibuk nggak? Pergi pagi kadang-kadang Malam. pulang malam, lembur lagi di rumah bawa kerjaan, bener nggak? Ini ngerjainnya bagaimana sih targetnya 10 ini? 10 ini sederhananya, kalau Bapak Ibu berani luangkan waktu saja, minimal 2 jam per hari. Tapi tiap hari ya, kalau per hari 2 jam per hari, Bapak Ibu presentasikan, katakanlah 1 orang per hari. Berarti kalau 30 hari 30. 30 orang. Mungkin tidak 10 orang yang akan join. Queen. Kalau presentasi kita sudah benar, Ya. cara polanya sudah benar dari awal, Ya. masuk akal tidak 10 orang akan closing. Sekal. Bahkan di Pekanbaru ada yang closing 10 gol itu 1 hari. Kan katanya butuh bukti kan? Iya. Ini cuma target 1 bulan. Masa nggak masuk akal? 2 jam aja cukup nggak presentasi kita? Cukup. Kalau presentasinya kayak saya ajarin polanya, presentasi produk nggak perlu lama-lama. Orang butuh apa nih, peluang lanjutannya apa? Gue dapat apa dari join ini, beli ini, kan gitu. Nah, sekarang tadi, kalau masuk akal, kita lihat. Kita kan bicara masuk akal dulu, baru bicara masuk kantong, benar nggak? Kalau nggak masuk akal gimana dia mau masuk kantong? Ya? Oke. Ini bulan pertama. Bulan pertama hanya targetnya 5 gol kiri, 5 gol kanan. Berarti bonus sponsornya dapat berapa? 1 paket gol 450.000. Dikali 10 orang yang disponsori berarti 4 juta Setengah. 500. 4 juta 500.
Berarti sudah berapa? 19 juta 500. Oke. Ketika Bapak Ibu sudah ini, dapat lagi bonus pairing nggak? Dapat Berapa bonus pairingnya? 1 juta. 200. Satu paket gold dikenal dengan 3 paket. Berarti ini 15 kiri, 15 kan? Kanan. Berarti terjadi pasangan atau pairing adalah 15 pasang. 15 pasang berarti kali 75 berarti 1 juta 125 ribu. Bener gak? Oke. Kalau kondisinya sudah 15 kiri 15 kanan, berarti sudah tembus dong perikanan white topaz. Betul. Jadi white topaz itu selama-lamanya 1 bulan. Itu udah paling lama. Ada nggak yang belum white topaz sampai hari ini? Enggak. Nggak ada. Semua sudah white topaz? Sampai 1 tahun. Nggak sampai. Jadi white topaz itu paling lama 1 bulan. Karena dia bisa dicapai dalam 1 hari, benar nggak? Kan white topaz bisa 1 hari. Join raya titanium 1 kiri 1 kanan kan 1 hari, benar nggak? Ya. Udah white topaz. Oke. Lalu ingat stepnya, pastikan langkahnya ini terduplikasi dengan benar. Oke? Karena langkah ini nggak boleh kita ibarat naik tangga langsung lompat dari tangga 1 ke tangga 5 nggak bisa. Jadi harus paham betul tangga itu tangga 1, tangga 2, tangga 3 itu harus paham. Dan itu harus duplikasi. Kalau ini benar-benar terjadi, ya. Oke. Berarti totalnya apa? Sudah white topaz saja, berarti Anda sudah dapat reward. Yang namanya white topaz nilainya senilai 1,5 juta. Berarti totalnya masuk akal nggak? Saya bilang 22 juta. Ya, sure. Masuk akal dulu baru masuk kan? Oh. Oh. Aduh, berarti juga. Oke. Orang di luar berani lembur. Berani ada yang istilahnya melakukan hal-hal yang tidak positif untuk mencapai penghasilan sebesar itu. Masa kita untuk hal yang positif mengajak orang untuk sehat, membantu orang lain punya penghasilan yang sama? Kita nggak mau. Ya? Cukup 2 atau 3 jam per hari. Ini bisa sambilan ingat. Toh Bapak Ibu selama ini jalanin ada nggak yang benar-benar jalanin dari pagi sampai pagi lagi ada nggak? Nggak ada. Tanya para supplier director ada nggak kayak gitu kerjanya? Enggak juga. Yang udah dapat reward BMW kemarin tanya, apakah mereka pagi sampai pagi lagi? Enggak ada. Tetapi dilakukan secara serius. Serius buat daftar namanya, serius mengundangnya, serius buat janjinya, serius presentasinya, itu yang dimaksud serius. Ya, oke. 22 juta. Setelah kita membuktikan, enak nggak kita cerita sama orang? Enak tenan. Ya. Setelah kita dapat 22 jutanya, yakin nggak nawarinnya? Makin pede nggak nawarinnya? Pasti makin pede. Ini loh, saya udah buktiin gitu. Maka dimulai dari diri sendiri. Lalu dapat duit 22 juta diapain? Dihabis. Dihabisin. Habisin. Iya. Hah? Habis. Dihabisin. Inilah Habis. yang harus diluruskan. Kadang white topaz lah. Ya. Itu belum bayar transportasi. Nah, jadi 22 juta ini jangan dikira angka yang saklek itu Anda nikmatin. Bisnis apalagi ini adalah pasti perlu investasi. Hari ini datang bayar nggak? Ya. Ada nggak yang dibayarin? Ya. Di sana banyak. Oh. Kalau ada yang dibayarin itu masih terlalu Bapak. Kita yang dapat ilmu, kita yang dapat pemahaman, kita yang ini nanti bakal nikmatin hasil. Apa yang bayar? Ini bisnis siapa? Ya? Oke. Kita lanjut. Jadi ketika kita udah buktiin enak ngomongnya, tinggal gini. A, ini si A nih. A,
si B. Ya kan? Mau nggak saya bantu punya penghasilan sama seperti saya 22 juta? Berarti tugas selanjutnya setelah Anda jadi white topaz, bantu orang lain jadi white. Ah, Bagaimana si A jadi white topaz? Bagaimana si B jadi white pas. Bagaimana si A punya penghasilan 22 juta? Bagaimana si B punya penghasilan 22 juta? Caranya gimana? Masih ada yang bingung? Tadi gali daftar nama, komunikasinya pastikan serius mau bisnis atau mau pakai produk. Gali daftar nama, kelompokkan. Habis itu latih presentasi. Bantu buat janji, lalu presentasikan, contohkan. Habis itu latih dia mandiri. Habis itulah barulah Anda berhak bermimpi. Jangan mimpi dulu. Ya. Lewati dulu prosesnya baru bermimpi. Mimpi itu akan indah kalau kita memang kerja ikhlas sepanjang hari. Mimpi itu betul-betul akan indah ketika Anda membanting tulang, mengeluarkan keringat setiap hari. Benar nggak? Nyenyak tidur nggak? Mimpinya pun biasanya baru indah. Kebayang hasil yang ditanam tadi di sawah, pasti mimpinya kalau panen indah, benar nggak? Iya. Jangan mimpi dulu baru banting tulang, salah. Ya, lewatin prosesnya baru bermimpi nggak apa-apa. Anda layak dapat pairingnya, Anda layak dapat multiply efeknya. Oke, kita lihat multiply efeknya. Apa yang terjadi kalau duplikasinya sudah benar? Poinnya ingat tadi? Poinnya apa? Bantu orang lain. Bantu orang lain punya penghasilan 22. Oke? Saya lihat duplikasinya. Bantu waktu lagi Pak. Langsung ke poin-poin. Tadi Pak Kris bilang berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Kita lihat benar apa tidak. Kita pakai masuk akal aja. Ya. Silakan. Udah ujung-ujung Pak. Tidak lapar kan? Belum. Oh, Belum. Dia pulang. Oke. Ini saya akan simulasikan langsung. Bulan pertama. Ingat tadi Bapak Ibu, ini Anda. Saya nggak peduli Anda hari ini sudah start direktur, Anda adalah orang sudah eksekutif white topaz, anggap Anda adalah semuanya 0 hari ini. Ya. Setuju nggak? Setuju. Oke. Anda mulai lagi, karena ini bicara duplikasi. Mulai dari diri sendiri lagi. Anda bagaimana di bulan ini sponsori 10 orang. Itu artinya sponsori minimal 10 orang. Berapa paket? Goal. 10 goal minimal di bulan ini. Biar apa? Biar Anda punya penghasilan 22 juta. Oke. Saya nggak bahas lagi dari mana datang 22 juta, tadi sudah jelasin. Ya. Oke. Nah sekarang berarti 5 di kiri, 5 di kanan. Oke, duplikasinya. Ingat, ketika Anda sudah membuktikan Anda percaya diri, Anda punya power, kan gitu? Anda sudah punya powernya, artinya Anda semangat nih cerita sama si A, Anda semangat sama si B. A, B, mau nggak bantu punya penghasilan 22 juta? Ingat kalimatnya. Habis itu A dan B, oke saya mau. Apa yang harus saya lakukan? Ingat dari poinnya, buat daftar, kelompokkan, buat janji. Itu lagi, iya bisnis MLM itu aja. Persoalannya itu aja dikerjakan enggak? Sama, pengacara juga tiap hari itu aja juga dihadapin. Trik klien. Makanya saya sama Pak Bro itu bilang, Pak bisnis ini lebih gampang daripada pekerjaan Bapak sebenarnya. Makanya mau pindah. Nah, makanya beliau juga semangat ya, jadi istri beliau hadir ya. Tangan dulu dong. Ya. Beliau juga semangat mau belajar hari ini yang saya salutkan gitu. Buat sekelas beliau masih mau jalan bisnis ini. Ya, jadi temukan motivasi Anda masing-masing Bapak Ibu. Oke, siap? Siap. Nah, 5 kiri 5 kanan, goal, berarti 10. Artinya apa? Mulai nih dari daftar nama, mereka juga punya target berarti 10 goal, benar nggak? Betul. Berarti duplikasinya adalah kali 10. 10. Ini kali 10. Berarti di bulan kedua, ini bulan pertama, ini bulan kedua. Bulan kedua jadi berapa?
5 gol kali 10. Betul gitu? Iya. Berarti ada 50 gol kiri, 50 gol Kanan. Betul nggak? Betul. Berarti kalau 50 gol kiri, 50 gol kanan, sudah berapa paket? Paketnya adalah 150 paket kiri, 150 paket Kanan. kanan. Benar? Benar. Sudah senior white topas? Sudah. Anda sudah senior white? Tepat. Senior white topas cuma butuh 60 kiri, 60 kanan. Kanan. Udah lewat dong? Udah. Udah. Oke. Ini ada berarti di sini berapa orang white topasnya? Itu 10 Bagi white topas 15. kiri, 10 white topas kan? Iya. Kanan kan gitu? ya. Benar nggak? Ya. Nah, ada 10 white topas kiri dan kanan. 10 WT, 10 WT. Oke. Anda jadi senior white topas. Jadi cara sederhana jadi senior white topas apa? Bantu 10 white topas kiri dan Kanan. bantu orang lain punya penghasilan 22 juta, 5 kiri 5. Kanan. Mulia nggak tugas Bapak ini? Membantu orang lain punya penghasilan dari tidak punya jadi punya. Kan gitu bahasa logikanya. Iya. Bantu 5 orang punya penghasilan 22 juta di kiri, bantu 5 orang di kanan punya penghasilan 22 juta. Ketika Anda mampu membantunya, Anda layak nggak dihargai? Iya. Wajar nggak ada orang yang panggung ditepuk tangan oleh dompetnya? Wajar. Wajar nggak ada yang di panggung dia menangis mengatakan mereka hebat karena kita semua saling bantu. Itu filosofinya bisnis MLM. Buat naik gak perlu nginjak orang lain. Buat naik ajak orang lain naik. Orang lain naik, Anda tersundul lebih naik. Kan gitu logikanya. Iya. Ya. Jadi kalimatnya begitu, bantu. Nah selanjutnya ingat duplikasi. A membantu juga orang-orang yang 50 ini, 50 gol ini kiri dan kanan. Artinya juga perkaliannya 10 dong. Benar gak? Kali 10. Berarti di bulan ketiga. Di bulan ketiga kali 10 berarti berapa? 500 gol kiri, 500 gol kanan. Berarti kalau jumlah paketnya kali 3 dong. Iya. 1.500 kiri, 1.500 kanan. Kira-kira Anda sudah start director? Sudah. Sudah. Anda yang mulai baru lagi, kira-kira Anda bisa dapat Brio 200 juta? Bisa. Bisa. 2-5 bulan. Kenapa? Ini baru 3 bulan. Ah, kan teori Pak, ini kan di papan tulis. Nanti gitu ya. Nggak apa, kita teori dulu. Karena semua teori dulu, bener nggak? Betul. Ini gedung teori dulu kan nih? Oke. Teori. Teori dulu. Jadi segala penciptaan itu 2 kali. Pertama diciptakan dalam fikih, Iya. baru dituangkan di atas ke, Atas. baru di 3 kali malah diciptain. Dari atas, sampai baru di Excel. proses pembangunannya. Sama gedung ini juga digambar dulu arsiteknya. Dimulai dari ide, pikiran, benar gak? Sama, ini pikiran memang Bapak Ibu, tapi lakukan. Maka kita lihat. Ya. Di bulan keempat, apa yang terjadi? Kali 10 lagi nggak? Ya. 500 gol kali 10. 5.000 gol kiri, 5.000 gol Nah. kanan. Berarti berapa paket? Kali 3. 5.000 kali 3 berapa? 15.000. 15.000 paket kiri, 15.000 paket Kanan. kanan. Sudah separe director nggak? Sudah. Sudah dapat J director nggak? Sudah lewat. Berapa reward Anda? 1 M nggak? Lebih. Lebih. Reward Sapir berapa? 600 juta. Reward Jack? 120. Tambah 200. Tambah ini. Tambah bonus Anda. Tambah bonus pairing Anda. Lebih nggak? Didapat. Lebih. B. Oke. Pak, itu kan teori. Iya. Di papan tulis. Teori
nggak sama prakteknya. Coba balik Bu, samakan praktek dengan teorinya, bisa hasilnya sama kan? Bapak Ibu bikin masak nasi, teorinya dari dulu sama nggak? Sama. Coba rubah prakteknya. Kukus. Nanam padi dari dulu teorinya sama nggak? Coba rubah prakteknya sambil nungging sambil bikin balik nggak? Nggak bisa. Artinya tetap samakan praktek dengan teorinya, hasilnya sama nggak? Sekarang deh, kita lihat dulu. Udah bersungguh-sungguh, jaminan Tuhan apa? Pasti dapat. Oke deh, faktor keberuntungan. Oke deh, soal nasib. Oke deh, soal takdir. Udah maksimal, rezekinya seberapa? Tergantung kembali ke diri masing-masing. Kita lihat nih, masa sih gak sesaing-saingnya Tuhan? Kayak mana sih? Berapa sih kita udah usaha? Kita lihat. Di bulan kelima nih, berapa nih? 5.000 gol kali 10. Berarti 50.000 gol. Ya. Bayangin, makin gila nggak kita ngitungnya? Kali 3, berapa? 150.000. Oke, 150.000. Ribu. Kita tuntaskan paket ini. Kenapa kita cerita tentang tadi 5 bulan? 150.000 paket kiri dan kanan. Oke, kemudian. Oke. Sekarang kita lihat tingkat keberhasilan, tingkat pencapaian, tingkat nasib kita lah. Ya, kalau 100% Tuhan kabulkan, kita udah usaha dengan pola tadi, udah kita ciptakan duplikasinya, contohnya, caranya kita udah ikutin. Saya udah ikutin Pak semua yang Anda kasih. Oke, saya udah lakuin Pak. Oke, ternyata Tuhan berkehendak lain. Kira-kira 50%-nya masih masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau 50%-nya berapa? 750.000. 75.000 kiri Kanan. Masih safir nggak? Masih. Oke. Pak, 50% nggak masuk akal, kita coret. 20% masuk akal nggak? 25%. Proses. 25%-nya berapa? Separuh lagi dari ini deh. Ya. Berapa? 35.000. Ada berarti 30.000 kiri kanan. Oke? Ya. Nggak masuk akal Pak? Oke, nggak masuk akal. 10% masuk akal nggak? Masuk akal. 10% berarti berapa? 15.000. 3.000 kiri. Kanan. 3.000. Benar nggak? Ya. Sudah cek dong? Ya. Makanya nggak mustahil buku paling dia sebenarnya bulan besok udah bisa cek gitu. Kalau duplikasinya sudah benar. CRO. Ada yang salah. Oke? Oke. Kita lihat lebih masuk akal lagi nggak mungkin 10%, 5% mungkin nggak? Mungkin. 5% dari 150 berapa? 15 dari 45. 75. 7.500. 750 kiri dan kanan. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang baru memulai hari ini, Honda Brio itu masuk akal nggak 5 bulan dicapai? Masuk akal. Jadi sistem itu dibuat, kami sudah memikirkan, bukan asal bikin. Wah ini perusahaan bikin nih, nggak masuk akal nih, biar kami susah nggak mungkin dapet ini. Itu sudah dipikirkan Bapak Ibu. Kebanyakan kita nggak bisa itu kenapa? Terlalu banyak mikir. Ditolak nggak ya? Ditolak gitu. Ya, mulai hari ini positive thinking. Pakai ilmu hypnoselling. Doain orang dari rumah. Saya berangkat dari rumah mau presentasi. Saya datang ke rumahmu, sambut dengan senyum ya. Ngomong aja sendiri dulu. Karena apa? Kata-kata doa. Sambut senyum, kamu dengerin baik-baik. Nanti setelah kamu dengerin baik-baik, nah nanti jangan bilang ini Pak Irawadi pakai rumus itu tadi, makanya saya senyum-senyum nih. Padahal udah diteriakin, senyum-senyum ya kan? Oke.
Bener kata-kata doa. Jangan sampai kita negatif. Ditolak, ya ditolak. Pikirin hal positif. Ya, bisa 5% saja. Masuk akal? Masuk akal. Logis tidak? Logis. Layak tidak untuk diperjuangkan? Layak sekali. Kalau nggak layak nggak tahu saya. Iya. Coba, nah uang 22 juta jangan pernah langsung dinikmati. Kita bicara tadi investasi toh. Berapa investasi Bapak Ibu? Investasi Anda kalau untuk belanja produk semaksimal mungkin hanya 52.500. Paket mahal realitanya berapa? Royal. 46.500 sampai 52. Kan itu bisa dicicil toh. Silver upgrade ke gold upgrade ke sana kan gitu. Iya. Oke, anggaplah itu belanja Anda. Belanja Anda paling banyak berapa? 52.500. Lalu ikut training bayar. Investasi. Investasi. Oke, Anda investasi training kira-kira selama 5 bulan berapa? Taruh 5 juta. Hah? Wah. Kalau ada yang gratis, ngapain cari yang mahal? Iya, silakan itu buktinya gitu. Manusiawi. Ya. Jadi anggap deh Bapak Ibu bayar training hari ini bayar berapa bayarnya hari ini? Cenik. 75. Investnya. Ya, anggap deh bayar. Ini. Cuma Anggap deh, ada deh. Nah, anggap deh 5 juta sampai Anda bisa jadi supplier director. 5 juta untuk training. Habis itu budget itu apa lagi? Pergi presentasi perlu uang? Perlu. Ada voucher yang bantu operasional Anda, betul? Ya. Nah, berarti udah terbantu lagi dari situ, betul nggak? Jadi buat Anda Bapak Ibu, untuk mencapai 1 miliar itu di TH Network, katakanlah investasi Anda tadi paling banyak berapa? 100 juta anggaplah. Tapi Anda sudah tembus reward 1 miliar, masuk akal nggak bisnis ini? Produknya Anda dapat lagi, Anda jual lagi, oke anggap itu investasi. Anda jual untung lagi. Ya, Anda udah nggak kejual Pak, tersimpan aja di rumah. Saya bagi anak yatim, ya udah nggak apa-apa. Anda dapat pahala lagi. Ya, ada yang dirugikan nggak? Enggak ada. Layak nggak untuk diperjuangkan? Iya. Ada nggak yang takut untuk upgrade ke platinum? Enggak. Enggak, itu harus Anda investasikan. Jangan ditantang. Yang belum platinum dari gold upgrade ke platinum. Jangan ditantang. Jangan ditunggu dikunci dulu oleh sistem. Nanti nyesal ketika udah sapphire. Kenapa? Kalau Bapak Ibu nggak posisi di realitanya, Bapak Ibu nggak dapat reward di layar 2. Karena itu sudah di sistem. Jadi ikutin, makanya sistem mengasihkan kita pola 6 bulan harus naik ke kelas. Dari silver dikasih waktu ke gold itu 6 bulan. Low bisnis ini 5 bulan aja udah bisa 1M, ngapain harus nunggu bulan, bener nggak? Iya. Dikasih lagi 0,sekian% oleh perusahaan, oke, tadi saya bilang 5% aja masih masuk akal. Nah, perusahaan ngasih 0,5%, dikasih waktu 6 bulan nih, jeda untuk upgrade. Masa nggak mau? Sekarang logika terbodoh lagi Bapak Ibu, logika terbodoh nih, logika terjelek. 1 miliar ini sapphire ini, nggak usah deh kita bicara 5 bulan. Kira-kira 1 tahun masih masuk akal nggak? Nggak usah deh kita bicara 1 tahun, 2 tahun kayak Bu Titin 1 miliar dia dapat, masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Kalau belum masuk akal juga berarti akal Anda yang belum masuk. Akal-akalan dia. Iya. Oke, setuju? Setuju. Siap duplikasi? Siap. Siap duplikasi? Siap. Oke, kita bismillah sama-sama, kita doa bernur agama masing-masing, keyakinan masing-masing, yakinkan diri semantap-mantapnya. Anda butuh pencapaian itu karena diri Anda sendiri, bukan karena saya, bukan karena orang lain, tetapi itu karena diri Anda sendiri.
Dan karena orang-orang yang Anda cintai, Anda ingin mewujudkan apa yang ingin Anda capai. Setuju? Setuju. Ya, mulai besok, mulai hari ini, jangan besok. Ya, kenapa? Jangan pernah menunda niat baik. Jangan pernah menunda niat baik. Kalau ada niat baik, langsung saja. Oh, terbentur nggak ada alat bantu, tinggal investasi. Anda harus siap karena bisnis harus investasi, betul nggak? Oh, nggak punya alat bantu, beli alat bantu di kantor lengkap. Order CS datang, order stokis datang. Oke, nggak ada produk, ya bisnis memang harus yakin dulu. Maka keyakinan Anda yang saya buka hari ini Bapak Ibu. Kalau Anda nggak yakin, nggak usah bisnis. Kalau saya fair-fair aja. Buat apa saya ngajak orang yang ragu-ragu? Saya mau nyebrang, nggak mungkin saya ajak orang ragu-ragu. Tak tinggal. Benar ya? Daripada saya ikut ketabrak. Tapi suatu saat mungkin bisa jadi ada Anda timbang dengan ilmu yang saya sampaikan, cara memilih bisnis ini kayak gini, melakukan duplikasi bisnis kayak gini, bisnis ini layak atau tidak. Anda punya akal yang sudah ada isinya, ada ilmunya yang bisa menilai bisnis itu layak atau tidak. Itu saja. Nah, jadi jangan sia-siakan pertemuan hari ini walaupun hanya 3 jam. Jadilah ilmu yang bermanfaat. Bukan untuk saya saja, untuk Anda juga Bapak Ibu. Karena ilmu yang Anda teruskan dan juga Anda bagi buat orang lain, Anda bantu orang lain, saya yakin itu juga bagi Anda ilmunya yang akan terus jadi ladang amal yang tidak akan habis-habisnya. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, saya akhiri, banyak maaf. Assalamualaikum. Sukses untuk Anda semua Bapak Ibu.